Halo, selamat datang di mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro, di mana pada video ini kita akan membahas salah satu proses metabolisme yang banyak dilakukan oleh seluruh sel tubuh kita ya, yang disebut dengan glikolisis. Jadi proses glikolisis ini adalah proses yang dilakukan tubuh untuk memecah glukosa menjadi energi. Nah, bagaimana gambarannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan bahwa mengapa sih kita perlu mempelajari proses glikolisis gitu ya, dan bagaimana proses itu terjadi. Sebenarnya proses metabolisme itu terus berjalan di tubuh kita walaupun tanpa kita sadari. Misal sekarang ketika Anda sedang menonton video ini, sebenarnya kalau kita masuk ke dalam tubuh Anda, sedang terjadi proses yang namanya glikolisis itu sendiri gitu ya. Karena untuk dapat menonton, mendengarkan, memperhatikan, otak kita tuh butuh energi. Dan energi yang digunakan kebanyakan itu adalah dari substrat glukosa. Jadi sebenarnya glukosa ini adalah sumber energi utama yang bisa digunakan oleh tubuh gitu ya. Nah, dan glukosa ini terus menjaga sel kita agar dapat berfungsi dengan baik. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin, di antaranya kita akan sedikit overview kembali tentang apa itu karbohidrat dan bagaimana absorpsinya, bagaimana metabolismenya, serta lebih dalam kita akan fokus ke glikolisis dan juga bagaimana metabolisme atau proses pembentukan energi dari substrat karbohidrat yang lain selain glukosa. Kemudian nanti akan ada kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke overview ya. Saya yakin ini kalian sudah mendapatkan sebenarnya secara komprehensif tentang glukosa dan sifat-sifatnya pada mata kuliah yang lain. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit mengingat karena kita juga perlu ingat lagi bahwa nanti metabolisme itu sangat tergantung pada struktur kimia dan sifat-sifat dari karbohidrat itu sendiri. Jadi karbohidrat jenis apapun, baik itu glukosa, laktosa, galaktosa maupun fruktosa ya, bentuk-bentuk monosakarida itu pasti punya struktur utama. Pasti ada karbonnya, ada oksigennya, ada hidrogennya. Yang jumlahnya pun sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Nah, letak yang berbeda itu membuat glukosa ini punya karbohidrat ini punya nama-nama sendiri gitu ya. Ada yang namanya glukosa, ada yang namanya fruktosa, dan ada yang namanya galaktosa. Di mana kalau 2 unit bergabung itu bisa membentuk yang namanya disarkarida. Dan kalau lebih dari 2 unit bergabung maka akan disebut dengan oligo atau polisarkarida. Oke, ini berdasarkan jenisnya ya. Kalau unitnya cuma 1 namanya monosarkarida. Kalau unitnya ada 2 disebut dengan disarkarida. Sedangkan kalau lebih dari 2, 3 sampai tak terhingga itu namanya polisarkarida. Nah, kalau kita ingat, kebanyakan makanan yang kita konsumsi itu pasti ada dalam bentuk poli ataupun mungkin yang paling sederhana adalah disarkarida. Kecuali mungkin makanan sumber fruktosa ya. Fruktosa tuh mungkin masih banyak ditemukan dalam makanan, tapi bentuk monosarkarida seperti glukosa maupun galaktosa itu sangat jarang ditemukan. Nah, padahal ketika kita mengabsorpsi karbohidrat yang kita konsumsi itu biasanya kita akan menyerap dalam bentuk monosarkarida. Jadi baik poli, oligo maupun disarkarida harus dipecah dulu sebelum dapat diserap oleh usus halus. Nah, bagaimana proses penyerapan itu terjadi?
Jadi proses penyerapan glukosa, galaktosa, dan laktosa itu punya beberapa mekanisme yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi beda jenis monosarkaridanya, beda juga penyerapannya. Ya, ini adalah 3 mekanisme utama penyerapan berbagai monosarkarida di dalam usus halus kita. Ya, gambar yang A ini adalah gambar ketika tubuh kita akan menyerap glukosa atau galaktosa. Jadi hal ini nggak akan dialami oleh si fruktosa. Nah, di mana pada penyerapan model pertama ini, untuk dapat memindahkan glukosa dari saluran cerna ke peredaran darah, kita membutuhkan transporter yang namanya SGLT1. Di samping itu, kita juga memerlukan bantuan ATP dan juga natrium. Jadi ini adalah transport aktif. Ya, glukosa itu kalau di model A ini perlu ATP dan Na, makanya disebut dengan transport aktif karena membutuhkan energi. Oke. Nah, model yang kedua adalah model B, di mana pada model B ini tidak diperlukan ATP ya, atau bisa glukosa itu bisa masuk dengan difusi terfasilitasi namanya. Jadi bisa langsung masuk. Tetapi untuk masuk dia harus ada yang membukakan pintu ya. Nah, yang membukakan pintu ini adalah glukos transporter atau GLUT. GLUT ini sebenarnya ada di hampir semua jenis sel. Kebetulan untuk sel saluran cerna, jenis GLUT yang membukakan pintu untuk glukosa maupun galaktosa ini namanya GLUT2. Nanti berbeda organ mungkin juga akan berbeda jenis GLUT-nya. Jadi ada sekitar banyak ya sampai 20-an GLUT gitu ya. Ada buku yang menuliskan sampai 20-an GLUT, ada yang menuliskan sampai belasan GLUT gitu. Jadi jenis-jenis GLUT di berbagai sel ini berbeda-beda. Nah, GLUT2 ini akan tadinya nggak di sini, tadinya nggak ada di mikrofili, ada di sekitar sel sini. Tetapi ketika terdapat penumpukan glukosa di intestinal lumen, maka GLUT2 ini akan menjadi aktif ya. Ketika dia menjadi aktif, dia akan pergi ke mikrofili untuk membukakan pintu bagi glukosa maupun galaktosa. Makanya glukosa dan galaktosa bisa langsung masuk kalau GLUT ini sudah menempel di mikrofili tanpa perlu ATP maupun Na. Kemudian nanti juga GLUT2 ini yang akan memindahkan glukosa dari sitoplasma fili-fili usus menuju ke peredaran darah. Jadi dia membukakan pintu masuk dan juga membukakan pintu keluar. Pintu keluar pasti lewat GLUT2, tapi pintu masuk bisa masuk lewat SGLT ataupun lewat GLUT ya. Gitu. Nah, agak berbeda dengan model C ya, di mana model C ini hanya terjadi pada fruktosa. Jadi fruktosa itu adalah satu-satunya monosarkarida yang tidak bisa masuk dengan GLUT2. Dia butuh GLUT khusus ya. GLUT khusus itu adalah GLUT5. Nah, untuk bisa masuk ke sitosol mikrofili ya, ke sel-sel intestinal epithelium ini, dia butuh GLUT yang tipenya tipe 5. Tapi untuk keluar dia cukup menggunakan GLUT2 sama seperti glukosa dan galaktosa. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di setiap jenis sel kita punya GLUT atau glukos transporter yang berbeda-beda. Pada umumnya itu ada 5 ya jenis GLUT yang dikenal, di mana setiap GLUT ini akan bereaksi terhadap substrat yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, GLUT1 ini akan membawa substrat glukosa, galaktosa, manosa, dan glukosamin. Kemana? Yaitu ke eritrosit, ke sistem saraf pusat, ke otak ya, di otak, kemudian ke plasenta, juga ke janin. Nah, untuk GLUT2 tadi sudah kita singgung ya, dia membawa glukosa dan galaktosa. Dan fruktosa untuk keluar dari epitel dinding usus ya, menuju ke peredaran darah. Ya, di mana dia ada di hati juga, di sel beta pankreas, di ginjal, dan juga di saluran cerna. Untuk GLUT3 ini hanya bereaksi pada glukosa, galaktosa, dan beberapa jenis karbohidrat lainnya.
di otak spermatozoa, kemudian plasenta, dan juga di embrio. Nah, bentuk yang paling umum terdapat dalam jumlah banyak di dalam sel tubuh kita itu adalah GLUT4. Nah, GLUT4 ini merupakan satu-satunya glukos transporter yang sifatnya insulin dependen. Dalam artian ketika insulin itu aktif, maka dia baru akan aktif. Kalau nggak aktif berarti ya nggak bisa aktif. Nah, sedangkan kalau tipe GLUT lainnya itu bisa aktif tanpa perlu, maksudnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan insulin gitu. Tapi yang sangat dependen dengan keberadaan insulin itu adalah GLUT4. Nah, GLUT4 ini hanya dapat memasukkan karbohidrat ke sel dalam bentuk glukosa, glukosamin, dan asam dehidroaskorbik, di mana GLUT4 ini ada di otot, di jantung, ya, kemudian di sel lemak. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah GLUT5. GLUT5 ini fungsinya untuk memasukkan glukosa, ya, untuk menarik glukosa masuk ke dalam sel. Biasanya ada di sel saluran cerna, di ginjal, otak, di jaringan skeletal, dan juga jaringan adiposa. Oke, ini adalah gambaran bagaimana GLUT itu bekerja. Karena sebagian besar sel tubuh kita itu menggunakan GLUT4, jadi yang dibahas di sini adalah fokus ke GLUT4 saja gitu ya. Nah, GLUT4 saya katakan tadi adalah salah satu-satunya glukos transporter yang sifatnya insulin dependent. Artinya dia akan menjadi aktif ketika ada insulin, ya. Jadi ketika kadar gula darah kita tinggi, nah insulin akan dilepaskan dari sel beta pankreas, dan insulin ini akan beredar di seluruh jaringan melalui pembuluh darah. Nah, ketika sel kita itu menangkap ada insulin, insulin ini akan menempati yang namanya insulin reseptor. Dan ketika insulin reseptor ini sudah menemukan insulin dan cocok, ya, dia akan merangsang beberapa mekanisme, ya, diantaranya dia merangsang PI3K, kemudian nanti akan mengaktifkan penyimpanan GLUT4 di sel kita, di dalam sitosol sel kita, agar GLUT4 yang tadinya disimpan ini, ya, dalam gudangnya dibawa lagi ke membran sel, sehingga nanti setelah GLUT4 ini berada di membran sel, maka dia akan membukakan pintu atau menjadi pintu bagi glukosa di aliran darah untuk dapat masuk ke sitosol sel. Nah, metabolisme glukosa di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh beberapa hormon-hormon, ya. Jadi ada 3 hormon utama itu yang secara langsung mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh kita. Ada insulin, ya. Insulin ini fungsinya tadi seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, ya, untuk mengaktifkan glukos transporter, sehingga glukosa yang menumpuk di dalam peredaran darah bisa dimasukkan ke dalam sel. Nah, sedangkan kalau sel kita kelaparan, maka yang akan dikeluarkan oleh pankreas adalah hormon glukagon. Glukagon ini bekerjanya adalah di hati dan otot, di mana dia akan membongkar cadangan glikogen ketika kadar kadar glukosa di dalam darah kita itu terlalu rendah. Nah, yang terakhir itu adalah epinefrin, ya. Epinefrin ini sebenarnya kerjanya mirip glukagon, tetapi bedanya kalau glukagon tadi keluar ketika kita kurang glukosa di dalam darah atau ketika kita hipoglikemi, epinefrin ini keluar ketika kita mengalami stres, ya, atau trauma gitu. Jadi ketika epinefrin ini keluar, tubuh kita akan merasa terancam. Nah, sebagai bentuk kompensasi mempertahankan diri, tubuh kita akan mengambil glukosa sebanyak-banyaknya di dalam sel. Itu. Jadi glikogen akan dipecah gitu, ya, dipecah terus-terusan gitu untuk mendukung proses
yang dianggap oleh tubuh kita sebagai upaya mekanisme pertahanan diri. Oke, nah glukosa di dalam tubuh kita itu bisa menjalani beberapa jenis metabolisme. Sebenarnya nggak hanya 3 ini saja ya, jadi ada banyak gitu ya, termasuk juga metabolisme pentosa yang mungkin tidak dipelajari pada mata kuliah ini, tapi sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk metabolisme karbohidrat gitu ya. Jadi secara garis besar itu ada 4 sebenarnya penggunaan glukosa sebagai energi ya untuk menjaga keseimbangan energi. Ada proses glikolisis di mana proses ini adalah proses di mana tubuh kita memecah glukosa menjadi ATP untuk menyediakan energi bagi sel. Kemudian ada glikogenesis ya. Glikogenesis ini adalah pembentukan substrat glikogen dari glukosa yang kita makan. Dan ada glikogenolisis, yaitu pemecahan cadangan glikogen ketika kadar gula darah kita rendah. Dan yang terakhir adalah gluconeogenesis. Jadi kalau glikogennya sudah habis tapi sel kita masih kelaparan, masih butuh karbohidrat, maka tubuh kita akan melakukan gluconeogenesis atau pembentukan substrat karbohidrat dari bahan lainnya seperti protein dan lemak. Oke, nah pada materi hari ini kita akan fokus lebih dalam ke glikolisis. Ya, jadi glikolisis itu adalah jalur anaerobik. Artinya apa? Dia tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, anaerobik katabolisme artinya pemecahan glukosa ya. Yang ini terjadi di hampir semua sel tubuh kita gitu. Tempatnya ada di sitosol. Nah, pada proses ini kita akan memecah 6 unit atom karbon menjadi 2 molekul pirufat. Yang nantinya pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat ya sebelum memasuki siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP yang lebih banyak lagi. Tapi pada proses glikolisis ini, pada materi hari ini kita hanya akan fokus sampai bagaimana pemecahan glukosa menjadi pirufat. Nah, proses glikolisis ini dibantu ya, distimulasi oleh enzim insulin. Hormon insulin. Dan dia tidak menjadi kurang aktif ketika ada hormon-hormon glukokortikoid. Ada 2 proses utama di proses glikolisis, yaitu energi consumption phase di mana di sini kita menggunakan ATP ya, dan juga ada energi production phase di mana di sini kita menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi secara garis besar ada dua fase dan ada 10 langkah. Jadi satu fase terdiri dari 5 langkah. Oke, ini nggak akan saya bahas lebih detail karena bisa disimak ya di video tentang glikolisis. Oke. Jadi prosesnya adalah 5 tahap. Tahap pertama adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu heksokinase. Kemudian kita akan mengubah glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat ya dengan bantuan enzim isomerase. Selanjutnya setelah menjadi fruktosa 6-fosfat kita tempelkan satu lagi ion fosfat di C1 sehingga akan terbentuk fruktosa 16-bifosfat. Kemudian fruktosa 16-bifosfat ini akan siap dipecah menjadi gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, yang dapat masuk proses selanjutnya untuk energi consumption phase ini hanya yang energi production phase ini hanya yang gliseraldehid 3-fosfat. Jadi pada proses terakhir energi consumption phase kita akan mengubah dihidroksiaseton menjadi gliseraldehid. Jadi hasil akhirnya adalah 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya untuk energi production phase ini juga ada 5 tahapan ya. Jadi ada perubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Jadi akan ditempeli satu atom P lagi ya. Gitu. Kemudian
akan akan dilepaskan atom P-nya, satu atom P-nya untuk diubah menjadi 3 fosfogliserat ya, dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Dan karena ada satu atom P yang dilepas, maka akan ada satu ATP yang ditangkap. Gitu ya. ADP akan menangkap satu atom P yang dilepas sehingga menghasilkan ATP. Oke, kemudian di sini ada bifosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat ya. Jadi diubah saja letaknya oleh bantuan enzim mutase yang namanya fosfogliserat mutase. Kemudian akan diubah menjadi fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim enolase dan juga dibantu oleh keberadaan magnesium ya, di mana hasil akhirnya adalah air. Dan setelah itu fosfoenolpirufat ini akan diubah menjadi pirufat dengan membuang ion fosfat ya, sehingga dihasilkan ATP lagi gitu. Oke, ini kira-kira pathway-nya seperti ini ya. Jadi glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Supaya apa? Supaya dia lebih reaktif ya. Karena tujuan penempelan ion fosfat itu adalah membuat supaya dia bisa masuk proses metabolisme. Gitu. Nah, kemudian akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat dan seterusnya sampai nanti hasilnya adalah pirufat. Nah, kalau misalnya substrat lain itu digunakan sebagai sumber energi selain glukosa, maka perlu konversi dulu. Contohnya ini galaktosa, ini akan diubah dulu menjadi glukosa 1-fosfat, baru nanti diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kalau fruktosa juga akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat gitu, langsung masuk ke jalur glikolisis. Nah, kalau di gambar ini ada panah yang ke atas ya, ada yang satu arah, ada yang atas bawah gitu ya. Atas bawah ini artinya reaksinya reversible, jadi bisa dibalikkan. Jadi misal fruktosa 6-fosfat, kalau ada panah 2 ini artinya fruktosa 6-fosfat bisa diubah kembali jadi glukosa 6-fosfat. Tapi kalau arahnya cuma satu, maka nggak bisa diubah. Jadi misal di sini fruktosa 1,6 bifosfat ini nggak bisa kembali lagi jadi fruktosa 6 fosfat kalau menggunakan enzim yang sama. Jadi dia butuh enzim yang berbeda. Kalau ini pakai enzim yang sama bisa. Gitu. Oke, ini gambarannya ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini, glikolisis glukosa itu punya 6 atom C, nanti akan dipecah hasilnya menjadi 2 pirufat yang punya masing-masing 3 atom C. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kita akan bahas lebih dalam bagaimana fruktosa dan galaktosa atau monosakarida selain glukosa akan dimanfaatkan dalam proses glikolisis ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ada proses untuk mengkonversi, mengubah gitu ya, mengubah fruktosa maupun galaktosa menjadi glukosa untuk dapat digunakan di proses glikolisis. Untuk fruktosa kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau dari sumber glukosa itu pasti bentuknya bisa langsung ditempeli jadi glukosa 6-fosfat gitu ya. Nah kalau dari fruktosa gimana? Fruktosa ini sebenarnya bisa langsung diubah, nggak usah diubah menjadi glukosa 6-fosfat dulu, tapi bisa langsung diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Caranya adalah dengan menempelkan atom P di C ke-6 pada fruktosa dengan bantuan enzim heksokinase. Jadi enzimnya sama ya, seperti yang digunakan untuk menempelkan satu molekul P di glukosa untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Ini sama. Nah, kemudian selain lewat jalur ini, fruktosa dapat diubah atau dapat dimasukkan lewat ke jalur glikolisis juga bisa lewat pembentukan fruktosa 1-fosfat ya, di mana di sini dibantu oleh enzim fruktokinase dan menggunakan satu ATP. Nah, setelah menjadi
molekul fruktosa 1-fosfat ada 2 jalur nih. Bisa dia diubah langsung menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan adolase B ya. Atau bisa juga dia diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, kalau ini berarti harus diubah dulu jadi gliseraldehid ya, baru nanti bisa masuk ke glikolisis dan akhirnya menghasilkan pirufat. Nah, ini yang lebih detailnya ya. Jadi fruktosa ini ada 2 jalur, bisa diubah menjadi fruktosa 6-fosfat atau bisa diubah menjadi fruktosa 1-fosfat ya. Kalau dia jadi fruktosa 6-fosfat langsung masuk ke jalur selanjutnya ya, langsung masuk ke langkah kedua ya, ini kedua, ketiga dengan menambahkan 1 ion ion fosfat lagi di fruktosa 6-fosfat jadi fruktosa 1,6-difosfat dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa menghasilkan gliseraldehid maupun hidroksiaseton. Kalau yang dihasilkan adalah gliseraldehid, ini langsung masuk ke menjadi pirufat dan langsung masuk ke siklus asam sitrat ya. Tapi kalau jadi dihidroksiaseton ini bisa diubah menjadi gliseraldehid atau dia bisa diubah menjadi gliserol untuk nanti disimpan sebagai trigliserida dan lemak gitu ya. Tuh. Nah, untuk yang lewat fruktosa 1-fosfat ini hasil sampingnya adalah gliseraldehid dan juga dihidroksiaseton. Karena gliseraldehidnya nggak punya 3-fosfat, nggak punya fosfat di sini, maka gliseraldehid yang dihasilkan harus direaksikan lagi untuk menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan nanti bisa memasuki siklus asam sitrat ya dengan mengubahnya dulu jadi pirufat gitu. Ya, tapi kalau diubah jadi dihidroksiaseton bisa jadi dia diubah jadi gliseraldehid 3P atau bisa juga dia diubah menjadi gliserol ya, asil gliserol. Nah, oleh karena itu mengapa kok kelebihan fruktosa itu seringkali dikaitkan dengan kelebihan kolesterol gitu, karena akan sangat mudah ya diubah menjadi kolesterol gitu. Oke, selanjutnya galaktosa. Nah, galaktosa ini adalah sumber karbohidrat utama ya, terutama pada bayi dan anak-anak yang masih menyusui atau mengonsumsi susu. Karena galaktosa ini merupakan komponen dari gula dalam susu. Nah, di dalam saluran cerna, laktosa ini akan dihidrolisa dulu ya, sehingga ada hasil akhirnya adalah glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian galaktosa akan diubah menjadi glukosa ya sebelum dia masuk ke dalam glikolisis tadi. Oke. Nah, gimana caranya? Ini adalah gambarannya ya. Jadi ada beberapa jalur. Galaktosa ketika dia nggak terserap semuanya ya akan menjadi galaktikol. Ini akan dikeluarkan lewat feses. Nah, galaktosa yang sudah masuk ke dalam tubuh akan diubah ya di sel itu menjadi galaktosa 1-fosfat dengan bantuan enzim galaktokinase. Galaktosa 1-fosfat ini dapat diisomerase diubah menjadi glukosa 1-fosfat dan ini bisa diubah langsung menjadi bisa langsung masuk ke jalur glikolisis gitu ya, akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat kemudian masuk jalur glikolisis. Nah, kalau nggak langsung digunakan, galaktosa 1-fosfat ini akan diubah menjadi UDP galaktosa ya, dengan menempelkan satu molekul uridin ya. Uridin difosfat ditempelkan galaktosa supaya reaktif. Karena perlu reaktif untuk nanti ditempelkan jadi glikogen gitu ya. Jadi setelah ditempelkan ion uridin ini tadi akan diisomerasi menjadi UDP glukosa. Kemudian UDP glukosa ini akan dibawa untuk ditempelkan dengan rantai glikogen yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi akan hasil sampingnya adalah glikogen. Nah, nanti kalau akan digunakan berarti glikogen langsung dipecah dan ikut proses glikolisis. Nah, pada pembentukan ASI, UDP galaktosa ini seringkali tidak akan diubah menjadi UDP glukosa, tetapi akan direaksikan dengan glukosa bebas untuk membentuk laktosa, yang merupakan salah satu bahan baku dari ASI.
Oke, mungkin sekian untuk penjelasan singkat mengenai proses glikolisis. Untuk lebih dalamnya, bagaimana proses glikolisis itu terjadi dan apa yang akan dihasilkan, silakan simak video berikutnya. Terima kasih.